Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Arfan dengan NIM 12012223022 dari kelas TI 4612. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai stagecoach problem. Nah, jadi si stagecoach problem ini adalah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini berkisah tentang seorang fortune seeker di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan perguruan emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan itu membutuhkan perjalanan stagecoach di mana ia melalui negara yang belum penghuni di mana terdapat bahaya serangan perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia mempunyai banyak pilihan mengenai negara bagian mana atau wilayah yang mana yang akan dia pilih untuk dilalui dalam perjalanannya. Kemungkinan rute ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Oleh karena itu, diperlukan 4 tahapan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatan, yaitu negara bagian A, Missouri, dan titik tujuan, yaitu titik J, California. Nah, fortune seeker adalah seorang yang bijaksana, bisa dibilang bijaksana, karena dia cukup memperhatikan keselamatannya. Nah, di sini tuh jadi ada titik awalnya tuh ada titik A dengan tujuan titik B, C, D dengan ada tiap di titik keberangkatan ke titik tujuan tuh ada costnya masing-masing. Kayak titik A ke titik B tuh dia costnya 2, harganya costnya 2, A ke C 4 dan A ke D 3. Lalu ada titik keberangkatan B, C, D dengan tujuan E, F, G. Lalu ada titik keberangkatan E, F, G dengan titik tujuan HI dan yang terakhir ada titik keberangkatan HI dengan tujuan J. Nah, ini untuk ilustrasi gambaran dari stagecoach problem, di mana titik A adalah titik awal si pengembara ini, si fortune seeker berasal, yaitu dari Missouri, dan titik J ini adalah titik tujuannya, yaitu California. Sekarang kita masuk ke solving problem. Jadi, pada solving problem ini, pertama perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahapan yang berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute ABFI J dengan total biaya sebesar 13, namun mengorbankan sedikit pada satu tahap yang memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalkan pada titik ADF, secara keseluruhan lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah menggunakan trial and error. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan enumerasi yang menyeluruh. Penghematan dalam pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah awal dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil. Kemudian secara bertahap memperbesar permasalahan, mencari solusi optimal saat ini dari solusi sebelumnya, hingga permasalahan awal terpecahkan secara keseluruhan. Untuk persoalan stagecoach problem, kita mulai dengan soal yang lebih kecil, di mana fortune seeker hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tinggal satu tahap lagi yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk permasalahan yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaan saat ini ke tujuan akhirnya. Jadi pada intinya kita hanya menentukan biaya minimum dari setiap tahapannya. Oke, sekarang lanjut di formulasinya, di solving problem formulation. Di sini terdapat
decision variable yaitu x, n, di mana n-nya itu 1, 2, 3, dan 4. Nantinya rute yang akan dipilih adalah A menuju X1, X1 menuju X2, X2 menuju X3, dan X4, di mana X4 ini adalah titik J atau tujuan kita di California. Lalu kita misalkan Fn S, Xn adalah total biaya dari keseluruhan keselamatan terbaik untuk tahap-tahap selanjutnya, mengingat Fortune Seeker berada di negara bagian S, siap untuk memulai tahap, yaitu tahapannya nanti kita sebagai misalkan N dan memilih X sebagai tujuan terdekatnya. Di sini kita juga bisa memisahkan dan merumuskan tujuan kita dengan Fns sama dengan min Xn, Fn X, Xn sama dengan Fn S, Xn. Oke. Lanjut ke formulation. Nilai C X di sini diberikan oleh tabel sebelumnya untuk C dengan menetapkan keadaan saat ini, dan J sama dengan X atau tujuan terdekat. Karena tujuan akhir keadaan J, state J, tercapai pada akhir tahap keempat. Jadi ntar kita di sini ada dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, jadi ntar kita menyelesaikan masalah itu per tahapan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Pertama ini di sini ada tahap 4. Di mana Fortune Seeker hanya punya satu tahapan. Selanjutnya ditentukan seluruhnya oleh keadaan saat ini. Jadi di sini N4 tujuannya hanya ada 2, yaitu H dan I. Sehingga kita akan memutuskan di antara 2 ini saja titiknya H dan I. Terus kita lanjut di tahap ketiga, yaitu di mana Fortune Seeker memiliki 2 tahap lagi, N sama dengan 3, dengan prosedur penyelesaian memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya, pencari keberuntungan berada di negara bagian F. Kemudian seperti yang digambarkan pada gambar di sini, selanjutnya dia harus pergi ke salah satu negara bagian tersebut. Nyatakan H dan I pada tabel sebelumnya dengan biaya langsung CF sama dengan 6 atau 3 masing-masing. Jika dia memilih negara bagian H, biaya tambah minimum setelah dia sampai di sana diberikan pada tabel sebelumnya, seperti yang ditunjukkan di atas simpul H pada diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jika dia memilih negara bagian I, total biayanya adalah 3 ditambah 4, yaitu sama dengan 7, yang mana lebih kecil. Oleh karena itu, pilihan optimal adalah yang terakhir, karena biaya minimal F sama dengan 7. Jadi kita pilih yang biayanya 7 ke I. X3 sama dengan I. Nah, ini buat tabel ilustrasinya. Lanjut, di sini ada tahapan kedua. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tentukan lagi untuk biaya minimum ya. Di sini kita dapat biaya minimum itu udah di 7. Minimum dari ketiga solusi yang ada di sini adalah 7. Jadi total biaya negara bagian C sampai akhir adalah 7. Jadi tujuan akhirnya adalah E. Jadi kita memilih titik E. Oke, di sini buat tabel ilustrasinya lagi untuk mendefinisikan hal sebelumnya. Nah, di sini ada stage terakhir, yaitu N sama dengan 1. Di sini pilihannya hanya ada 2, yaitu C dan D, di mana C dan D ini memiliki nilai yang sama-sama minimum, yaitu nilai minimumnya adalah 11. Nah, kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Kita bisa solusi optimal untuk usulan masalah kini dapat diidentifikasi dari 4 tabel. Hasil untuk N1 menunjukkan bahwa pencarian keberuntungan awalnya harus pergi ke negara bagian C atau negara bagian D. Jadi ntar bisa ke C dulu atau ke D dulu.
Untuk N2, hasil untuk C adalah E. Hasil menghasilkan soal N3 yang menghasilkan X yang kita pilih. Itu X3-nya adalah untuk H dan S sama dengan untuk E. Dan kemudian pada 4 N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J dan S sama dengan H. Karena itu, rute optimalnya adalah dari titik awal keberangkatan, yaitu titik A, ke C, ke E, ke H, dan ke J. Nah, karena tadi kita di awal ada pilihan yaitu C dan D, jadi kita juga punya pilihan lain, yaitu memilih X1 sama dengan D, yang menuntun kita ke rute A, ke D, ke E, ke H, dan ke J, dan juga A, ke D, ke F, ke I, dan ke J. Semuanya menghasilkan total biaya yang sama, yaitu 11. Nah, ini untuk ilustrasi gambarnya. Ini adalah solusi dari semua yang tadi sudah kita hitung menggunakan tabel. Dan kita sudah menentukan jalur mana yang akan kita tentukan untuk Fortune Seeker lalui. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.